بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا أنزل علينا القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan kita semua yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Kita akan meneruskan pembahasan kajian kitab Minhajul Mu'min, di mana kitab ini mengajarkan hampir seluruh ajaran Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, baik akidah maupun syariah, fikih dan seterusnya, sampai akhlak, adab-adab dan sebagainya, secara detail sehingga kita betul-betul Islam kita sempurna insyaallah. Kita sudah sampai pada pembahasan tema kita hari ini, bermusafahah, bersalam-salaman dalam Islam. Apa hukumnya musafahah, bersalam-salaman dalam Islam? Disebutkan Bapak Ibu sekalian, musafahah itu bagian dari ajaran Islam. Ya. Apakah semua orang bisa kita musafahahi? Bisa kita kasih salam? Para ulama mengatakan as-sunnatu ay yusafihal muslima atau yusafihal muslim al-muslim sawa'un kana muhditsan hadasan asghar كخروج الريح أو البول أو الغائط أو الودي أو المذي منه أو زوال عقله بسكر أو إغماء أو مس ذكره أو كان محدثا حدثا أكبر الجنابة أو الاحتلام فإن المؤمن لا ينجس. Bermusafahah itu kepada seorang muslim sunnah. Ya. Baik muslim yang dalam kondisi hadas, dia lagi nggak ada wudu, hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, tidak apa-apa bersalaman dengan seorang mukmin. Ya, misalnya dia nggak punya wudu atau dia lagi junub, kita salam, nggak ada masalah. Atau bahkan dia zawalu aklihi, akalnya berkurang atau agak agak gila begitu, nggak apa-apa kasih salam. Atau dia habis pingsan gitu, nggak sadar, kasih salam nggak masalah, musafahah. Kenapa? Karena al-mu'min la yanjus. Karena seorang mukmin itu tidak bernajis. Ya. Orang mukmin tidak bernajis. Jadi tidak membatalkan wudu kita orang yang pingsan, junub besar, enggak membatalkan wudu ketika kita bersalaman sama orang. Yang kedua, musafahatul marid. Apakah boleh bermusafahah dengan orang yang sakit?
Al-muslim idza iltaqa bi akhihi al-muslim yusannu ta'kidan an yulqi as-salama alayhi thumma yusafihuhu sawa'un kana maridan aw mu'afa. Orang muslim walaupun dalam kondisi sakit boleh sunnah ya kita bermusafahah dengan mereka walaupun kondisi sakit. Wa qad kana as-sahabatu yutaqabbaluna fi at-turuq wash-shawari' fa yatasafahuna wa lam yakun ahaduhum yas'al sahibahu aw huwa muhdithun tahir. Ya, terkait tadi muslim najis atau tidak tetap bersalaman itu berdasarkan perbuatan para sahabat. Kalau mereka bertemu di jalan-jalan, mereka bersalaman. Enggak pernah nanya kamu najis, kamu lagi ada wudu enggak. Kamu lagi sakit apa sehatnya? Salaman sama sahabat. Musafah. Jadi ajaran bersalaman itu musafah itu, Bapak Ibu, ajaran Islam yang diadopsi oleh orang barat. Sekarang presiden-presiden barat kalau bertemu salaman. Itu dari Islam. Yang diambil oleh orang barat. Budaya Islam. Karena dulu peradaban Islam ini menguasai dunia selama 1200 tahun. Di pergaulan manusia, peradaban manusia itu 1200 tahun diwarnai oleh Islam. Sebelum kebangkitan Eropa abad 13. Ya. Jadi kita dulu bukannya bahkan cipiki-cipiki itu dari Islam. Semua laki-laki yang laki-laki. Sekarang mereka salah pakai laki perempuan. Jadi salaman itu dari Islam. Ya, kalau anak-anak sekarang pun nggak kenal budaya peradaban Islam. Dia pikir kita ini ikut barat semua. Enggak, barat itu ikut kita. Kebiasaan menulis kitab, menulis buku, kebiasaan belajar, kuliah, sekolah itu kebiasaan Islam. Ditiru sama barat. Ya. Bahkan sistem universitas, sistem sekolah itu barat ngikut dari Islam. Ya, kita abad 11-12 kita sudah punya abad 11 Masehi. Kita sudah mendirikan sekolah-sekolah, al-madaris, madrasah. Kemudian disebut school. Jadi bahasa Indonesia sekolah, mestinya madrasah. Karena itu punya kita, punya Islam. Bahkan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, sekolah pertama berdiri di Indonesia itu tahun 1911. Dibangun oleh Belanda, tapi sebelumnya sudah ada 1109, itu Islam sudah punya sekolah. Namanya Madrasah Jamiatul Khair. Yang ada di Tanah Abang. Jadi waktu zaman penjajahan yang pertama mendirikan sekolah itu orang Islam dulu. Karena dulu orang Belanda nggak mau bikin sekolah, takut pinter orang Indonesia. Makanya dia lama menjajah Indonesia, nggak boleh haji, nggak boleh sekolah, nggak boleh baca Quran, nggak boleh. Dibiarin kita bodoh terus nggak pernah terbuka sehingga terjajah terus 350 tahun. Di zaman Belanda itu nggak boleh menerjemahkan Quran, dianggap dosa. Ya, Mufti Belanda itu bilang nggak boleh menerjemahkan Quran. Terus gimana? Quran itu baca aja begitu. Jadi orang Indonesia dulu baca Quran nggak tahu mana Quran. Sehingga ketika baca Quran itu ada jihadnya, dia nggak tahu jihad itu apa, makanan apa, nggak tahu. Apa karena nggak boleh diterjemahkan. Itu kasusnya Ibu Kartini. Ya. Ibu Kartini itu ketika mengaji dia nggak tahu arti Quran itu, harus baca Arabnya saja. Musafahatul kafir, apakah boleh bermusafahah dengan orang kafir? Ja'a an Rasulullah SAW fil hadis sahih, la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam, rawahu Muslim. Fa idza kana as-salamu mamnu'an, fa min babi aula an takuna al-musafahatu mamnu'atan.
Dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian mulai memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani dengan ngasih salam assalamualaikum. Jangan. Maka dari hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh bersalaman dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, begini aja, kasih Pak, sehat. Oh, usah salaman sama. Hadza ma ahli alkitab al-yahud wan nasara, hadza halun min man lahu kitabun. Fama bin nasi bil kufri wal handus. Fama baluna bil kufari wal handus wasyu'iyyin wal wathani wal musyrik. Bagaimana dengan orang benar-benar kafir? Itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu masih mengakui Allah, cuma dia nyembah yang lain, musyrik namanya. Nah, gimana dengan orang kafir? Kafir itu benar-benar dia tidak percaya sama Allah. Kayak Buddha, Hindu, Konghucu, ya, komunis, nggak boleh salam. Boleh salaman musafah. Bahkan kemarin fatwa Majelis Ulama Indonesia di Ijtima Ulama di Bangka, baca Pak Edwin, itu tidak, fatwa ulama tidak membolehkan salam 5 agama, 4 agama kalau di dalam internal umat Islam. Boleh. Saya termasuk yang membahas itu. Bahasanya di komisi saya kemarin. Tidak boleh ngasih salam. Om Swastiastu apa itu? Ya. Jadi di internal umat Islam nggak boleh ngasih salam itu. Cukup salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita sok ini sok nasionalis agar supaya bisa diterima semuanya. Kita mau ngasih salam beberapa kali dengan salamnya mereka juga, kalau mereka nggak masuk Islam nggak bakal masuk Islam. Ya. Alasannya biar masuk Islam enggak. Itu salam mereka itu adalah doa. Jadi kita berdoa dengan salam mereka. Tetapi itu sekedar memulai salam, nggak boleh. Tapi kalau mereka langsung ngasih salam ke kita, pegang tangan kita, nggak boleh. Berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena tidak ada hadis sahih yang meriwayatkan bahwa dilarang bermusafahah dengan orang kafir. Yang dilarang itu mendahului salam dulu. Jadi kalau dia salam sama kita, gitu caranya Pak. Ya. Kalau dia ngasih salam dulu, assalamualaikum, kita baca, kita jawab, waalaikum. Sunnahnya baca, waalaikum, jawabnya itu waalaikum. Tapi untuk mendahului kita memberi salam dan musafahah, bersalamat, nggak boleh. Wa qad warada 'anil Imam Ahmad. Imam Ahmad diriwayatkan Imam Ahmad ditanya tentang bermusafahah dengan ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu orang-orang kafir, non muslim, tapi hidup di negara muslim. Seperti Yahudi dan Nasrani. Faqala la yu'jibuni ay akrahuhu. Thumma innal muslimul fasik al-mu'lin bifisqihi aula ayyulkis salamu alaihi. Kata Imam Ahmad, saya tidak suka memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir. Ya. Dan orang muslim yang fasik, yang dilaknat kefasikannya,
itu lebih utama untuk dikasih salam. Ya. Oleh karenanya musafahatul fasik la ba'sa bi musafahatul fasik li'annahu muslim illa annahu yanbaghi an la tablugha hararatul musafahah madaha la siyama in kana musirran ala fasik. Orang muslim yang fasik yang jahat, kerjanya maksiat, dosa dan seterusnya, boleh nggak bersalaman? Boleh bersalaman karena mereka tidak najis, tetapi jangan terlalu lama, jangan terlalu hangat bersalaman sama dia gitu, nanti seperti merestui kefasikan. Yang pembahasan berikutnya al-musafahatu uqbas sholawat. Bagaimana bermusafahah setelah sholat? Ini pembahasannya panjang. Ada yang tiba-tiba nggak mau salaman sama kita setelah sholat, karena mengatakan bahwa itu bid'ah. Apa ibu sekalian, al-musafahah bukan, pertama nih, salaman itu bukan urusan akidah dan urusan ibadah. Salaman itu urusan muamalah, interaksi antar manusia. Oleh karenanya salaman itu hukumnya muamalah. Hukum muamalah disepakati oleh para ulama, ada kaidahnya. Al-aslu fil muamalat lil ibahah illa madalla ala dalilu ala tahrimihi. Hukum asal muamalat itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian salaman kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau tidak membolehkannya. Seperti salaman orang kafir tadi. Nabi enggak salaman sama orang kafir, maka kita ikuti enggak boleh. Tapi kalau musafahah enggak boleh kita sebut bid'ah. Bukan letak bid'ah musafahah. Musafahah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan, bukan termasuk masalah ibadah gitu, atau akidah kan. Dia muamalah. Nah, hukum muamalah itu halal, haram, makruh, ya, boleh atau tidak boleh, bukan bid'ah, musyrik, kufur, munafik, enggak. Itu hukum akidah dan ibadah. Kadang kita ini main hukum apa saja gitu bid'ah semua. Nah, itu salah Bapak Ibu sekalian. Al-musafahatu ba'dal intihai minas sholati wal intihai min adhkariha wa ada'uha sunnatuha al-bu'diyah a'ni wa hum munsarifuna minal masjid yataqabaluna wa yatasafahuna sunnatun wa fi'lu ashabun Nabi SAW. Menurut kitab ini musafahah bersalaman setelah selesai sholat, sunnahnya adalah setelah selesai sholat. Yang dimaksud selesai sholat di sini adalah setelah keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid. Karena memang kita, kalau kita salamin orang lagi zikir, putus zikirnya. Nah, yang boleh itu setelah keluar dari masjid. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun musafahah uqbal intiha, adapun musafahah setelah selesai sholat fardu dan sebelum zikir sholat, hanya terjadi perbedaan pendapat sebelum zikir. Kalau sudah selesai zikir tidak masalah. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung salaman.
terjadi perbedaan pendapat. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung salaman. Yang disepakati itu zikir setelah sholat, bukan salaman. Kalau langsung salaman nanti memutuskan zikir orang lain, memutuskan doa orang lain. Kalau doa anak-anak salaman terganggu doanya. Enggak boleh. Lalu ada perbedaan pendapat para ulama. Salaman sebelum zikir itu. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung salaman. Fayara ba'dul ulama anal musafaha uqbas salati bid'atin madmumah. Sebagian ulama mengatakan bahwa musafahah sebelum zikir tadi ya, setelah salat adalah bid'ah yang tercela. Haitsu anna dzalika lam yaf'alhu Rasulullah SAW, karena menurut pandangan ini belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ahad minas sahabat, dan juga para sahabat, wala ahad minas salafus salih, dan salafus salih. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali, Abu Hanifah membid'ahkan salat musafahah sebelum zikir langsung musafahah. Bid'ah. Bagaimana mazhab yang lain? Kita lihat. Qala al-Allama Ibnu Abidin, innal muwazafata 'alaiha ba'da salatil khamsa khasatun qad tuaddi bil juhla ila i'tiqadi sunniyatuha fi nususi hadzal mawadhi wa alla khususiyatun za'idatun ila ghairiha wa fil multaqid tukrahul musafa'a ba'da ada salati bi kulli hal li'anna as-sahaba radhiyallahu anhum lam yaf'alu dhalika wa li'annaha min as-sunanir rawafid. Nah, bagaimana menurut ulama yang lain, Bapak sekalian? Disebutkan di sini, kita lihat wa zahaba jama'atu min al-ulama'i kal Imam an-Nawawi wa Sultanul Ulama al-Izz ibn Salam wa Ibn al-Alan wa ghairuhum ila anna al-musafahata uqbas salawati la ba'sa biha. Menurut Imam Nawawi, ini dari mazhab Syafi'i, dan Sultanul Ulama Al-Izz ibn Abis Salam, ulama besar di zaman itu, dan ulama yang lain mengatakan bahwa musafahah bersalaman setelah sholat tidak apa-apa, boleh, tidak apa-apa, tidak bid'ah. Ini ulama Bapak Ibu sekalian. Lianna aslal musafahati sunnatun wa qawluha hafidhu 'alaiha fil ahwal wa farratu fiha fi katsir min al ahwal wa aktsaruha la yakhruju dhalika al ba'd an qawlihi min al musafaha allati warada asy-syari' bi asliha wa hiya inda al mulaqa. Alasannya karena musafaha itu aslinya sunnah. Artinya musafahah itu tadinya perintah perbuatan Nabi gitu loh. Dan harus dijaga dia dalam kondisi apapun. Oleh karenanya, karena dia dibolehkan oleh syarak, lalu kemudian dilakukan setelah sholat, nggak ada apa-apa, nggak ada larangan bahwa itu tidak boleh. Maka mazhab ini, mazhab Syafi'i dan Al-Izz ibn Salam, Ibn Abdus Salam membolehkan.
Wa fi sahih al-Bukhari min hadis Jabir an Samurah radhiyallahu anhu. Kana sallallahu alaihi wasallam idza aqbala alaina biwajhihi wa fihi qala Abu Juhaifa wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati ila al-butaha fatawadda'a thumma shalla adh-dhuhr rak'atayn wal 'asr rak'atayn wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna bi yadihi fayamsahuna biha wujuhuhum fa akhadhat bi yadihi فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من المسك. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia sholat itu dia menghadap para sahabat. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ya imam gitu, dia langsung menghadap jamaah, menghadap jamaah. Lalu kemudian Abu Juhaifa berkata, ketika beliau sholat zuhur, ya 2 rakaat, asar 2 rakaat, lalu manusia, jadi ini Nabi dalam kondisi musafir, jamak, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Lalu beliau berdiri, habis sholat langsung beliau berdiri. Manusia langsung berdiri, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Para sahabat langsung mengambil tangan beliau, salaman. Jadi bukan Nabi yang salaman, orang langsung Nabi mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yamsahuna biha wujuhum. Ketika salam sama Nabi, dengan salaman itu mereka sapu begini mukanya. Bekas salaman sama Nabi, tangannya disapu ke muka, ke wajah. Lalu fa akhadat biyadihi lalu aku, kata Abu Juhaifa, aku juga ikut menyalami tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku letakkan habis salam itu aku taruh di muka. Kenapa? Habis salaman mereka taruh di mukanya itu. Diusap ke wajah mereka habis salaman dengan Nabi. Karena tangan Nabi itu sejuk. Nih. Ketika saya salaman dengan Nabi, saya taruh di wajah saya. Itu seperti dinginnya es. Lebih dingin dari es. Dan lebih harum dari minyak kasturi. Lembut banget itu. Tangan Nabi itu lembut banget, dingin seperti es. Makanya mereka biar harum. Itu habis sholat. Qala al-Muhib at-Tabari wa yasta'nis bidzalika lamma tutabiq alaihi an-nas min al-musafahati ba'da as-salawati fil jama'at. La siyam fil asl al-maghrib idza tarana bihi kasdu salih min tabarruk aw tawaddud aw nahwi. Boleh dilakukan, kata Tabari, ya Al-Muhib at-Tabari, dari hadis di atas menunjukkan boleh bermusafahah setelah sholat berjamaah, ya khususnya asar dan maghrib, apabila ditujukan untuk mengambil berkah. Tabarruk. Tetapi para ulama mengatakan bolehnya bersalaman setelah sholat itu hanya untuk zuhur dan asar saja, sesuai dengan perbuatan Nabi tadi. Kalau para ulama hati-hati sekali. Oke. Oleh sebagian ulama mengatakan, termasuk penulis kitab ini, bermusafahah setelah sholat, 2 sholat tadi, ya, dan selain zuhur asar, min anwa'i majamil khairat, bagian daripada kebaikan itu sendiri boleh.
Ya. Jadi Bapak sekalian, musafahah setelah sholat nggak ada larangan, nggak ada masalah berdasarkan riwayat tadi. Walaupun memang terjadi perbedaan pendapat. Jadi Hambali dan Hanafi membid'ahkan. Tapi untuk ulama yang lain tidak. Boleh saja untuk kita bermusafahah. Musafahatul musalli. Awrada Ibnu Abdul Bar fi tamhidi an ataqala ra'aitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yusalli fil hijri faja'a rajulun faqama ila janbihi ثم مد الرجل يده فالتفت ابن عباس فبسط يده فصفحه فرأيته بجمزة يده وهي في الصلاة فعرفت أن ذلك من مودته إياه ثم مضى في صلاته نقلا عن الفتوحات الربانية. Bermusafahah, musafahatul musalli, bermusafahah kepada orang yang sholat. Suatu ketika Ibnu Abbas sholat di Hijr. Faja'a rajulun faqama ila jambi. Lalu datang seorang laki-laki berdiri di sampingnya. Lalu orang itu mengulurkan tangannya untuk salam. Faltafat Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas dalam sholat itu menengok dengan orang itu. Lalu kemudian dia menjulurkan tangannya untuk bermusafahah. Padahal dia dalam kondisi sholat. Dalam kondisi sholat boleh bersalaman. Dalam riwayat Ibnu Abbas. Ya. Nah, ini dalam kitab Futuhat Rabbaniyah. Jadi kalau ada orang ngasih salam, bermusafahah ketika kita sholat, tapi agak aneh. Ya. Jadi ketika sholat saja bisa bermusafahah. Apalagi setelah sholat. Tidak ada masalah. Cuma tadi menjaga, karena Nabi nggak pernah lakukan, sahabat nggak pernah lakukan, khawatir itu bid'ah, maka kita jangan salaman setelah sholat. Bagusnya zikir. Ya. Jadi khawatir saja. Tapi kalau lihat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari, ya, yang kita baca tadi dari Jabir tadi, lalu kemudian Ibnu Abbas, ternyata mereka bahkan dalam sholat sekalipun bermusafahah. Sudah waktu. Oh, syuruk jam 6 sekarang Pak ya. Ini barangkali Bapak sekalian ada 10 menit untuk tanya jawab. Semoga bermanfaat perbedaan pendapat masalah musafahah ini, sehingga kita tahu hukumnya, alhamdulillah. Karena ini banyak terjadi di masyarakat, saling salahkan. Ternyata itu memang dari dulu sudah berbeda pendapat. Ya, kalau berbeda pendapatan biasa. Ya, berbeda pendapat begini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Silakan Pak.